pertama-tama kita bahagia. Pertama ya pasti bahagia lah masih ada surplus di bulan Agustus 3,12 miliar US dollar. Walaupun kalau kita bandingkan dengan Agustus tahun lalu itu kita membukukan 5,76 miliar US dollar. Dan dari Januari sampai Agustus tahun 2023 ini total ya, kumulatif Januari Agustus 2023 kita ini surplusnya di angka 24,34 miliar US dollar. Lebih rendah sekitar 10,55 miliar dibandingkan Januari Agustus 2022. Jadi bahwa betul sekali tren surplus kita mengalami penurunan. Hari-hari ini ada kenaikan harga komoditas. Catatan yang penting untuk kita antisipasi adalah bahwa ekspor kita atau surplus perdagangan kita utamanya kan masih didominasi dari bahan tambang, mineral, dan bahan mineral nabati. Jadi masih CPO, batu bara, besi baja, nikel, masih seperti itu. Nah, yang patut kita perhatikan adalah ini kan ada lifetime-nya. Suatu saat dia akan makin berkurang dan suatu saat akan habis. Bagaimana kita mempersiapkan supaya tren ekspor kita, tren surplus neraca perdagangan tetap kita jaga. Karena ini agak signifikan kalau saya lihat turunnya ya Mbak, dibandingkan tahun lalu, walaupun sebetulnya dibandingkan bulan Juli, Agustus ini ada perbaikan ya, terutama dari CPO dan dari karena harga batu baranya relatif tinggi. Itu mungkin Mbak, yang pertama saya sampaikan. Baik, kalau kita melihat harga komoditas ini kan sebenarnya masih volatil Bu Ani, meskipun ada sedikit kenaikan untuk batu bara, tapi sejauh mana sih kita masih bisa mengharapkan harga komoditas ini, apakah kita masih bisa mengharapkan hingga akhir tahun ini atau hingga akhir tahun depan? Pertama catatan saya Mbak, ini kita sekarang sedang menghadapi dunia nih ya, sedang menghadapi kenaikan harga crude. Crude-nya naik sangat tinggi, mendekati di atas 90 US dollar per barrel. Dan ini terjadi kenapa? Karena OPEC dan Arab Saudi kan sedang menghitung ulang, mengurangi supply-nya, produksinya begitu. Dan tidak match dengan demand-nya. Biasanya kalau terjadi kenaikan harga minyak dunia, harga minyak mentah dunia, itu biasanya harga batu bara ikut naik. Harga CPO ikut naik. Mengapa? Karena kan ada substitusi. Mereka menggantikan dari tadi minyak mentah ke batu bara dan juga nanti energi terbarukan dari CPO begitu. Jadi kalau tren harga minyak naik, saya berpikir harga-harga dari CPO dan batu bara akan naik dan ini menolong sebetulnya dari sisi ekspor. Tetapi ada catatan Mbak, kita perlu antisipasi import kita. Kenapa? Karena Indonesia kan net importer dari bahan bakar minyak begitu. Sehingga kalau ada kenaikan mengenai 90 begitu, itu pasti akan membebani nanti di dalam APBN kaitannya dengan subsidi. Dan harga minyak juga akan mahal. Jadi hitungan-hitungan mengenai surplus ekspor dari bahan mineral dan minyak nabati, kemudian impor kita dari migas, ini patut sekali dihitung betul-betul oleh pemerintah. Sehingga nanti kita masih bisa mencatatkan surplus neraca perdagangan sampai akhir tahun. Walaupun saya melihat ya, kalau lihat dari tren datanya, sampai akhir tahun kita masih mencatatkan surplus neraca perdagangan. Walaupun nilainya pasti akan lebih kecil dibandingkan tahun 2022. Karena masih ada kebutuhan yang tinggi dari batu bara dan CPO, kemudian besi dan baja dan juga nikel dari dunia, walaupun ekonomi dunia mengalami perlambatan. Itu catatan saya Mbak Neke. Baik Bu Ani, kalau kita melihat juga ke angka impor, ini menarik karena PMI manufaktur kita menandakan kita bertumbuh secara industri, namun untuk impor ini justru menurun, di mana kita lihat juga sebagian besar impor ini adalah untuk bahan baku. Apakah ini merupakan sebuah pertanda kalau kita harus lebih waspada terhadap industri manufaktur kita? Gini Mbak, kalau impornya turun, mantumannya itu kan sebetulnya lebih kecil ya dari penurunan mantuman yang Juli ke Juni, begitu ya. Jadi sebetulnya dari sisi impor ini masih ada relasi dengan produk PMI indeks kita, indeks manufaktur kita yang 53, sekian persen. Biasanya itu diikuti dengan impor bahan baku, bahan penolong, dan juga ada impor konsumsi. Jadi dari sisi ini sebetulnya kalau saya bandingkan mantuman ya, Agustus dibandingkan Juli, angkanya masih menunjukkan konsistensi dengan
PMI indeksnya dengan nilai impornya walaupun dia turun mantumannya, tetapi turunnya lebih kecil daripada dibandingkan tahun Juli ke Juni. Ini kan Agustus ke Juli, Juli ke Juni begitu. Jadi ada harapan. Hanya mungkin yang perlu nanti kita kan akan ada impor ini bahan pangan terutama karena kita mengalami situasi El Nino. Dan El Nino ini kan juga dialami bukan hanya untuk Indonesia. Artinya nanti ada kemungkinan pergerakan harga dunia dari beras, jagung, terigu, komoditas pangan, kedelai, dan lain sebagainya. Tentunya ini akan membuat impor kita akan naik, tidak dari sisi volume saja, tetapi juga dari kontribusi harga-harga dunia. Jadi ini Mbak yang perlu kita lihat. Kalau dari PMI-nya sebetulnya masih relatif baik, dan ini 53% ini sebetulnya kan tertinggi ya 20 bulan terakhir. Jadi ada harapan sebetulnya industri manufaktur di kita ini masih jalan. Hanya nanti monitor impor bahan baku penolongnya dan monitor juga pergerakan dari impor terutama pangan, tadi beras, jagung, kedelai, terigu, gula, dan lain sebagainya. Silakan Mbak Nake. Baik, Bu Ani, masih terkait dengan impor pangan yang tadi juga sempat Ibu sampaikan sedikit begitu. Sebesar apa sih pengaruh impor pangan ini akan mempengaruhi neraca dagang kita ke depan? Dan kalau kita mendengar yang disampaikan pemerintah, mungkin impor pangan ini akan berlanjut hingga ke bulan Maret 2024. Apakah ini menandakan surplus neraca dagang kita juga terancam? Saya tadi catat Mbak Neke sampai Desember potensi surplus masih terjadi. Walaupun mungkin surplusnya nanti akan terpengaruh juga dengan impor pangan. Dari sisi impor pangan kita tidak punya pilihan di Mbak Neke. Mengapa? Karena harga beras kan akhir-akhir ini juga sudah naik 2.000 per liter. Kenaikan yang signifikan dibandingkan harga awalnya 10.000. Jadi kalau naik 2.000 itu kan sudah naik sekitar 20%. Serius ini penting diperhatikan. Mengapa? Karena kita punya catatan data juga dari BPS, bagian dari income masyarakat bawah itu 60-63% habis untuk pangan. Sehingga nanti kalau kita baca lagi, kita kaitkan dengan inflasi ya, walaupun inflasi kita relatif rendah, kan Agustus deflasi ya, walaupun total year on year-nya masih inflasi, kita juga akan ada di range yang pemerintah. Tetapi ketika kita baca detail sumber inflasinya ini ada di pangan nanti, maka ini menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan karena ini pasti menghit masyarakat bawah. Jadi saya pilihan antara impor mau tidak mau memang harus dilakukan. Hanya timingnya nanti dilihat ya dengan panen petani dan lain sebagainya. Apakah itu akan juga kontribusi terhadap kenaikan impor di bulan September, Oktober? Ya, bisa terjadi. Tetapi kemudian apakah ini nanti bisa dikompensasi dengan ekspor? Saya berharap harga-harga nanti, kan tadi CPO, batu bara dan lain sebagainya trennya naik karena memang harga minyak dunia sudah naik. Nah ini kalau harga minyak dunianya sudah naik, ini biasanya ikut naik. Hanya nanti bagaimana volumenya juga bisa kita naikkan dengan pasar-pasar lain karena kita punya catatan ya, Cina juga belum sempurna, belum pulih kembali neraca perdagangan ekspor impornya dan juga Amerika. Itu Mbak Nage. Baik Bu Ani, menarik sekali, kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Dialog akan kami lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.